Halo, salam jumpa dengan saya lagi. Mari kita bahas masalah seni perang PMI. Sebelum kita bahas, bila ada kekurangan mohon maaf dan minta tolong di subscribe karena subscribe itu gratis dan pincet tombol lonceng serta like bila komen yang membangun. Sebelumnya mengucapkan terima kasih. Seni perang PMI yang dimaksud itu cara sukses PMI, strategi sukses PMI. Nah, seni perang PMI itu ada 5. 1. Kenal diri pribadi. Apa yang dikenal sih? Iman. Orang beriman pasti ingat Tuhan di setiap tempat, setiap saat. Selanjutnya, waspada akan racun kehidupan, racun duniawi. Dalam bahasa leluhur, eling lan waspodo. Kemudian, kompetensi kerja. PMI dinyatakan kompeten, itu paham tentang unsur kompetensi, etika, pengetahuan, serta keterampilan kerja. PMI dinyatakan kompeten juga paham serta mampu tentang dimensi kompetensi. Nah, contohnya bisa bekerja sesuai urutan kerja. Kemudian bisa mengelola waktu, tenaga, dan pikiran. Karena satu waktu itu terdapat satu job atau lebih. Selanjutnya, bisa bekerja dengan tuntas walau ada kendala dalam kerjaan. Selanjutnya, PMI wajib sehat lahir batin. Cara gimana? Di sini harus ada sembahyang atau ibadah, harus ada asupan gizi, harus ada refreshing, harus ada kerja, harus ada olahraga, harus ada istirahat. Di sini dibikin seimbang. Dan ingat, ada 3 lagi yang tidak boleh ditinggalkan PMI. 3 hal itu apa? Ya, menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, ya, tidak menyalahgunakan narkoba. Tidak menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya, tidak melaksanakan atau menjalankan seks bebas. Nah, itu kenal diri pribadi. Selanjutnya kenal bos atau kenal majikan. Yang dikenal apa? Keimanan atau kepercayaan atau agama majikan. Mungkin agamanya ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Tao, ada yang Konghucu, Buddha, dan lain-lain. Di sini Mbak E perlu toleransi. Nah, selanjutnya kenal sifat majikan. Apakah majikannya galak, apakah cerewet, apakah cengengesan, apakah disiplin, apakah perhitungan. Selanjutnya kenal pekerjaan majikan. Ya sekedar tahu saja. Apakah dia tuh guru, apakah PNS, apakah anggota, apakah pedagang. Nah, selanjutnya, kenal kesehatan majikan. Contohnya di Taiwan merawat jompo. Nah, mungkin sakit kepala, bahasa Marnya tautong, sakit hati, sintong, sakit perut, atuh cetung, turun dikit, tang kintung, kintang kintung. Jok saja, maksud saya tang nioping atau kencing manis. Itu. Oke. Lah, selanjutnya paham
jadwal harian majikan. Jadi di sini mbaknya mengelola waktu, tenaga, dan pikiran bisa tepat. Nah, yang ketiga kenal tempat. Tempat itu satunya tempat kerja. Peralatan yang ada di situ sesuai tidak di pelatihan. Ya kalau nggak sesuai, belum tahu cara kerja, tanya majikan. Dan bagaimana cara perawatan. Nah, itu. Kemudian kenal hukum. Nah, di sana wajib menghargai hukum negara penempatan atau negara setempat. Kenal budaya, wajib menghargai budaya setempat. Dan kenal alam. Nah, di sini terkadang antara tempat kita di sini sama luar negeri beda iklim. Ini harus ada penyesuaian diri dengan bagus. Nah, kemudian yang keempat berpikir. Bagaimana PMI menyikapi majikan dan keluarganya? Yaitu kita harus bertindak dengan bijak tanpa meninggalkan iman, kompetensi kerja, dan kesehatan. Bagaimana menyikapi tempat? Kita juga harus bijak tanpa meninggalkan iman, kompetensi kerja, dan kesehatan. Bagaimana cara menyikapi majikan dan keluarga serta tempat dengan bersamaan? Kita juga harus bijak tanpa meninggalkan iman, kepercayaan, ya, kompetensi kerja, serta kesehatan. Nah, itu kuncinya. Yang kelima, kerja. Bagaimana cara kerja PMI itu? Nah, cara kerja PMI harus kerja ikhlas, legowo. Ketemunya di unsur depan tadi. Ingat Tuhan setiap tempat, setiap saat. Ingat Tuhan di dalam hati. Cita Sangti Cai Sinli. Nah, mantap tak? Sok pinter. Nah, itu. PMI harus kerja dengan cerdas. Cerdas dong. Wong tak kompetensi kerja kok. Nah. PMI harus kerja dengan keras. Karena memerlukan tenaga pikiran. Kompetensi kerja tadi juga. PMI harus kerja dengan tuntas, jelas banget. Karena Mbak E super kompeten. Ya tak? Nah. Oke. Ikhlas, cerdas, keras, tuntas. Ada kekurangan, mohon maaf. Ya. Salam I can, salam I do. PMI kompeten pasti maju.